tim nasional Indonesia mentargetkan tembus 100 besar peringkat FIFA. Bagaimana hitung-hitungan kalkulasinya untuk bisa tembus? Mimpi ambisius tim nasional Indonesia. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dan pelatih kita Sintayong, kita harus akui bersama bahwa tim nasional Indonesia ada progres secara kualitas permainan, juga ada peningkatan peringkat FIFA dari 175 menjadi 134. Yang menjadi menarik adalah ketika di dalam salah satu interviewnya di acara Rossi Kompas TV, Rossi menanyakan berkaitan dengan target tim nasional Indonesia dan status perpanjangan kontrak Sintayong, dengan gamblang seorang Erick Thohir menjelaskan bahwa ya, Sintayong masih akan bersama dengan tim nasional Indonesia sampai 2027. Kemudian kalau ditanya target, tim nasional Indonesia mentargetkan tembus 100 besar peringkat FIFA. Pertanyaannya, bagaimana hitung-hitungan kalkulasinya untuk bisa tembus 100 besar? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencapai target tersebut? Realistis atau tidak? Membahas tim nasional Indonesia selalu menarik untuk kita lakukan dan saya senang dengan itu. Berkaitan dengan kalkulasi ya, untuk bisa tembus 100 besar, hari ini tim nasional Indonesia berada di peringkat ke-134 dengan poin 1102,7. Sementara kalau kita lihat di peringkat 100 itu Kirgistan dengan poin 1213, sekian. Sehingga kalau kita kurangkan, selisihnya adalah sekitar 111 poin. Jika di dalam satu FIFA Matchday mendapatkan kemenangan itu poinnya 10-15 poin, maka sebenarnya untuk bisa menembus ranking FIFA 100 besar itu kita butuh sekitar 8 kemenangan beruntun tanpa terkalahkan. Kalau kita bicara jangka pendek. Di depan mata kita ada 2 pertandingan penting dan menentukan sekaligus bisa dijadikan meraih poin, melawan Irak dengan melawan Filipina. Hitung-hitungan asumsinya, jika tim nasional Indonesia menang melawan Irak dan menang melawan Filipina, maka poinnya naik sekitar 25-30 poin. Artinya masih ada sisa 6 pertandingan yang harus diambil poinnya. Dan jika menang melawan Irak dan Filipina, tentu saja tim nasional Indonesia lolos ke putaran ketiga dan lolos Piala Asia 2027. Di dalam putaran ketiga itu nanti ada 6 negara di setiap satu grup, berarti Indonesia dan 5 negara yang lain. Karena ada 6 peserta kandang tandang, maka jumlah pertandingannya adalah 10 pertandingan. Kalau kita bisa mengambil 6 pertandingan kemenangan itu, maka kita bisa tembus 100 besar peringkat FIFA. Yang artinya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya seorang Erick Thohir dengan bahasa halusnya mengatakan target Sintayong adalah mampu menembus Piala Dunia 2026. Ini yang menarik. Jadi seorang Erick Thohir tidak memberikan target itu secara detail, akan tetapi untuk bisa mencapai peringkat 100, ya pertandingan yang di depan mata harus kita selesaikan, dan itu adalah kualifikasi Piala Dunia putaran kedua dan kualifikasi putaran ketiga. Dan kalau itu bisa dimanfaatkan, maka tim nasional Indonesia bisa tembus 100 besar dunia. Bagaimana jika itu belum bisa terwujud? Maka praktis 2026 Indonesia tidak ada agenda turnamen baik level Asia maupun dunia.
Akan tetapi di dalam kalender FIFA itu dijadwalkan maksimal 10 FIFA Matchday persahabatan, dan itu juga bisa meraih poin. Dan jika itu bisa dilakukan, maka sebenarnya ya ada tambahan poin. Lah yang menjadi menarik adalah tantangan keduanya. Di dalam Piala Asia 2027 kita bisa mengambil kemenangan 3-4 plus laga persahabatan di 2026. Itu artinya apa? Kalau Piala Asia diikuti 24 negara, grup itu ada 4 negara, terus kemudian untuk bisa lolos berarti harus ada kemenangan. Indonesia punya 3 pertandingan di penyisihan, 16 besar dan 8 besar. Artinya 2027 nanti Sintayong dikasih target Piala Asia tembus 8 besar. Setelah 2024 kemarin tembus 16 besar, maka 2027 tembus 8 besar. Ini yang tidak diungkapkan Erick Thohir secara detail. Akan tetapi saya yakin arahnya ke sana. Jadi 2 target besar, lolos Piala Dunia dan tembus 8 besar Piala Asia 2027. Pertanyaan kedua adalah, apakah ini target realistis? Saya ingin katakan bahwa ini target realistis, tapi dengan catatan. Kualitas tim nasional Indonesia hari ini tidak cukup untuk bisa menggapai mimpi itu. Maka apa yang harus dilakukan Sintayong dan seorang Erick Thohir, PSSI dan jajarannya, ketika sudah merampungkan 2 pertandingan melawan Irak dan melawan Filipina, maka harus dicari pemain tambahan. Minimal 8-10 pemain lagi untuk bisa menembus kompetisi di level dunia, Piala Dunia itu nanti. Dan itu kita punya waktu 3 bulan. Maka ya paling tidak ada 3-4 pemain bulan Juli sampai bulan September untuk mempersiapkan putaran ketiga, dan kita lihat update-nya lagi apakah tim nasional Indonesia sudah bisa bersaing atau belum. Jika belum, maka perlu ada penambahan yang dinamakan naturalisasi lah, pemain keturunan dipulangkan lah, dari grassroots lah, dari Liga 1 lah. Akan tetapi Sintayong harus mencari di segala penjuru, dan itu diungkapkan seorang Erick Thohir di interview bersama Rossi. Jadi ada banyak cara untuk bisa mendapatkan pemain talent pool yang mampu bersaing di putaran ketiga nanti. Jika itu dilakukan, maka saya ingin katakan bahwa target lolos Piala Dunia realistis dan lolos 8 besar Piala Asia realistis, dan peringkat tim nasional Indonesia bisa tembus di angka 80 dunia juga jika 2 agenda besar ini nanti berhasil disematkan. Dan kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia tentunya akan menikmati kemenangan demi kemenangan tim nasional Indonesia sampai 2027. Dan ini sesuatu hiburan menarik, kebanggaan tersendiri, dan pasti kita akan mengikuti tim nasional Indonesia. Demikian berkaitan dengan target PSSI tembus 100 peringkat FIFA tim nasional Indonesia, dan kita nanti akan update lagi beritanya bersama saya, Setia Uban. Thanks for watching.